Selamat malam, Bu. Selamat malam, Kak Gondri. Nah, jumpa lagi. Nah, teman-teman, di sini saya menghadirkan Bu Natali, ya, Bu Natalia, yang notabene beliau membantu teman-teman dalam urusan apa ini, Bu? Bisa dijelaskan? Urusan apa ya? Urusan hati ke hati. Nah, di sini kan beberapa tahun terakhir ini ya, karena mungkin Hong Kong kondisinya sangat tidak kondusif, dan ini mempengaruhi teman-teman juga, termasuk orang Hong Kong sendiri ya. Jadi kebanyakan teman-teman di luar sana mungkin mengalami tekanan-tekanan yang notabene membuat mereka tidak bisa mengkontrol dengan baik. Itu ada nggak tips-tips buat teman-teman ini? Langsung tips nih. Iya, boleh tips atau bagaimana untuk mengidentifikasi secara dini untuk diri sendiri. Itu mungkin kan Ibu begini ya teman-teman. Bu Natali ini adalah spesifik atau spesial di dalam urusan kesehatan mental. Jadi di sini mental ini kan yang mungkin teman-teman tidak pernah memperhatikan hal ini yang sebenarnya harus diperhatikan ya. Nah, jadi mari kita dengarkan apa yang dijelaskan Bu Natali. Oke, teman-teman. Yang paling penting ya, itu adalah bagaimana kita bisa ya menyeimbangkan diri kita. Ya, menyeimbangkan diri kita lewat apa? Menumbuhkan kesehatan yang utuh, Kak Kontring. Kesehatan yang utuh ya. Ada kata utuh di sini. Utuh itu berarti kesehatan secara fisik, dan juga kesehatan mental dan juga kesehatan spiritual. Yes, itu penting sekali. Mengapa? Karena kesehatan fisik itu bisa mempengaruhi kesehatan mental. Demikian juga kondisi kesehatan mental juga bisa mempengaruhi kesehatan fisik dan kesehatan spiritual. Jadi, maka kita harus menyeimbangkan semua kesehatan utuh agar bisa Agar bisa kita merasa sehat dan sejahtera. Nah, ini Bu ya, sekarang ini pengaruh kepada mental ini ya, yang saat ini mungkin sering terjadi pada teman-teman. Kalau secara fisik kita nggak perlu untuk dibicarakan ya, fisik kita kan di sini kita pekerjaan kita seperti ini ya, terus yang namanya serabutan dan jam yang kerja yang panjang, yang notabene tidak ada batas waktunya. Nah, ini mental ini bagaimana sih cara mengidentifikasi? Ya, ini penting banget ya. Jadi kesehatan mental yang pertama fondasinya adalah di pengenalan diri sendiri. Ya, pengenalan diri sendiri. Siapakah saya? Saya berasal dari mana? Apa tujuan hidup saya? Dan bagaimana membuat hidup saya menjadi lebih baik? Nah, contoh untuk menjadi lebih baik ini yang bagaimana ini? Nah, ini. Ya, karena kan untuk menjadi lebih baik itu banyak ya, secara material atau secara bagaimana biar bagaimana itu bisa dijelaskan enggak? Ya, oke. Bagaimana bisa menjadi lebih baik ya? Oke. Self awareness. Jadi mengenal diri sendiri. Itu ada beberapa faktor, Kak Kontring ya. Kita perlu mengenali kekuatan kita, termasuk bakat dan minat kita. Ya, teman-teman bisa catat setiap hari pada saat kita punya waktu. Me time itu penting di sini ya. Karena dengan me time, waktu diri sendiri, maka kita bisa berefleksi, kita bisa berpikir, oh ternyata ini loh kekuatan yang saya miliki, bakat saya, minat saya, kekuatan. Mengapa mengidentifikasi kekuatan itu penting? Karena itu yang akan menjadi faktor utama pada saat kita jatuh, kita ingat kita kuat sebenarnya. Kita punya faktor-faktor yang bisa membuat kita bangkit lagi. Baik. Ya, Faktor yang kedua dari self understanding, itu adalah mengenal juga kelemahan-kelemahan kita. Ya, selain kekuatan, kita perlu mengenal kelemahan kita. Mengapa? Karena dengan mengenal kelemahan kita, kita tahu batasan-batasan diri kita. Betul. Ya, kita tahu sampai di mana sih batasan kita yang biasanya kita tidak bisa menerima. Biasanya kita bisa jatuh atau stres yang berlebihan. Nah, itu kita perlu mengenal kelemahan yang kita miliki. Untuk apa? Untuk bisa merumuskan atau mengambil strategi sebenarnya. Strategi dengan kekuatan dan kelemahan yang saya miliki, strategi apa yang bisa saya ambil pada saat saya lemah. Nah, ini sepertinya adalah limit
ini adalah know your limit. Nah, saya Yes. pernah menyampaikan ini know your limit. Nah, jadi mungkin teman-teman bahasanya Bu Natalie agak panjang, tapi bisa saya simpulkan adalah know your limit. That's right. Ya, Yes, know your limit. Ya. Ya. Jadi set the boundaries. yes, Ya. set the boundaries and know your limit. Jadi teman-teman harus tahu kenapa sih saya kemarin juga membatasi bahwa deadline. Nah, di sini ya Bu ya mungkin. Yes, Ya, oke, ya. bisa dilanjut Bu. Oke, terus faktor yang ketiga itu adalah mengetahui ya, selain mengetahui, jadi memahami dulu, memahami apa yang pernah terjadi di masa lalu, Oke. ya, berdamai dengan hal-hal di masa lalu, dan tahu, paham benar apa yang terjadi pada saat ini. Oke. Oke, pikiran kita, perasaan kita, emosi kita, itu perlu kita pahami. Betul. Ya, Betul. jadi kita perlu menamai sebenarnya, menamai emosi-emosi yang muncul di hidup kita. Ya, misalnya kalian bisa jadi setiap malam kalau punya me time gitu ya, kita berpikir lagi, hari ini apa sih yang saya rasakan? Ya, Ya mulai meraba pada diri Meraba. sendiri, maksudnya dalam hari ini ya. Nah, Iya. jadi ini mungkin yang ditawarkan Bu Natalie adalah yang pertama tadi adalah journaling, contohnya mencatat Yes. ya. Yang kedua adalah memahami diri sendiri, di mana Anda tahu kekuatan dan juga kelemahan Anda, termasuk know your limit itu tadi. Dan yang ketiga ini yang dimaksud Bu Natalie adalah refleksi, seperti kayak meditasi di malam hari sebenarnya. Kurang lebih seperti itu ya, ya. jadi punya waktu setiap hari, entah itu 2 menit atau 5 menit, singkat saja, untuk merenung ya, berdiam, merenung. Dan kalau bisa bermeditasi itu lebih baik. Iya. Tetapi kalau tidak semua orang bisa Iya, tidak bisa iya, bermeditasi ya. jadi pakai silent Ya pakai silent time aja. Ya, silent time. Ya, ini misalnya juga pernah saya coba. ya, silent time untuk melihat. Oh, Ya. hari ini tuh apa sih yang sudah saya lakukan? Ya, apa yang pengen saya lakukan di hari besok? Ya, Bagaimana saya bisa mencapai apa yang saya rencanakan? Jadi kita bisa merumuskan sendiri. Ya Betul. sih, hari ini sudah saya lakukan tuh ini 1, 2, 3 gitu ya. Iya, Merenung di silent iya, time betul, gitu ya. iya. Terus besok saya ingin menjadi lebih baik tentunya. Ya, pasti, itu ya. apa yang bisa saya lakukan untuk bisa mencapai target? Berarti konsepnya adalah hari esok harus lebih baik dari hari kemarin. Positif Ya. thinking. Terus ini yang keempat bagaimana, Bu? Nah, yang keempat tuh punya motivasi. Ya. Motivasi itu penting ya. Jadi mengenal motivasi dalam diri Anda. Ya. Sejauh apa, sekuat apa motivasi positif yang Anda miliki. Nah, Oke. motivasi ini penting. Betul. Karena itu yang menggerakkan kita untuk maju ke tujuan kita. Ya. Nah, kalau kita gambarkan kita itu adalah satu sepeda ya, misalnya Ya, satu betul. sepeda yang utuh ya. Ya. Kalau roda depan itu adalah tujuan hidup kita, roda belakang itu sebenarnya adalah yang menggerakkan ya, roda belakang dan apa itu namanya? Pedal. Ya, ontel itu ya, Ya, itu pedal itu ya. Ya, itu adalah penggeraknya sebenarnya. Iya, Ya. betul, betul, Jadi betul. motivasi itu Geriginya itu kan penggeraknya. ada rantainya, kemudian digerakkan, motoriknya itu adalah Yes. dari motivasi. Motivasinya Ya. itu di roda belakang. Ya. Itu yang perlu kita gerakkan. Kadang-kadang memang motivasi bisa sedang down ya. Kadang-kadang Ya. bisa very high gitu Ya. ya. Tetapi jangan lupa kita perlu terus bergerak seperti sepeda itu ya. Betul, kita betul, terus betul. bergerak agar roda depan itu mencapai tujuan. Betul, betul. Iya, Nah, begitu. teman-teman, di sini adalah first focus. Jadi fokus your set your target on, and then understand your ability, know your limit, and keep moving. Nah, di sini adalah di mana set untuk kita semua, di mana Anda punya target, fokus pada target Anda, kemudian Anda mulai mengetahui kekurangan dan juga kekuatan Anda, kemudian set limitnya dan tetap belajar, di mana yang sering saya sampaikan, keep learning and keep growing. Nah, tapi ini Bu ya, saya juga pengen tahu ini, ada nggak tips sih buat teman-teman yang mungkin kan di sini kan mengalami tekanan di dalam pekerjaan kayak gitu kan, otomatis mereka butuh tempat untuk curhat. Ini kira-kira seandainya curhat itu Bu Natalie bisa nggak sih menerima? Oh iya, sangat bisa. Nah, Sangat bisa. nah di sini ya, teman-teman kalau memang mau curhat, ada keluhan tersendiri dalam trauma, karena kita itu pada dasarnya setiap dari individu itu memiliki trauma-trauma yang mungkin tanpa disadari. Nah, beliau adalah ahlinya dan jangan khawatir, private and confidential. Karena kenapa? Beliau adalah lebih profesional ketimbang saya. Kita bekerja sama. Ya, jadi kalau secara profesionalisme dan secara sertifikasi beliau adalah ahlinya. Kalau saya itu kan
beda ya, saya cuman sekedar membantu sesaat kayak gitu. Tapi yang kalau memang sangat mungkin kalian mengalami begitu trouble ya, kalian bisa ke Bu Natali. Jadi Iya. kalau mau tahu Bu Natali siapa, nanti pasti akan saya post. Oh iya, teman-teman jangan ragu untuk berbicara ya, Iya. karena pada saat kalian down itu sebenarnya kalian butuh teman, butuh support. Iya. Ya, dan ini yang kita usahakan bersama-sama kan ya, Betul, Kak Kondring, ya. betul, Kita betul. membentuk satu sistem support untuk Betul, teman-teman betul. PRI yang ada di Hong Kong. Ya. Terus sejauh ini pengalaman Bu Natali sendiri banyak nggak teman-teman mengalami kasus seperti ini kira-kira? Aduh, banyak sekali, banyak sekali.